Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 pencinta, pemerhati, netizen, subscriber, Padepokan Gaul di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik yang di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, Amin. kewilujengan, diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kemudahan untuk mendapat rezeki yang halal dan baik nyata dan dapat dimanfaat di dunia ini. Yang sedang sakit senantiasa kami doakan diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang masih punya utang, masih punya urusan dengan riba, mudah-mudahan diberi kemampuan untuk melunasi dan diberi kemampuan untuk lepas dari jeratan riba. Amin. Allahumma amin. Amin. Netizen sekalian, alhamdulillah ya telah menghubungi daripada humas kami, admin kami yang niat belajar, telah diarahkan panjenengan kemana majelis yang dekat dengan tempat Anda itu dimaksudkan agar dipermudah untuk jamaah belajar bersama-sama begitu. Informasi dari Mas Titis banyak ya, Mas Titis ya. Alhamdulillah. Yang ingin belajar, banyak. alhamdulillah diberi kepahaman. Yang semula berkekoh dengan keilmuan mereka, Iya. setelah menyimak konten kita ternyata kodam ilmu dari golongan nggak bagus. Nah, sehingga diberi kesabaran untuk bertobat seperti itu. Makanya kadang-kadang sering kita tampilkan konten pengalaman nyata di tempat kita. Seperti yang baru saja kita upload kemarin, mengislamkan jin korin, memutuskan kodam-kodam leluhur, memutuskan kodam ilmu keilmuan, kan gitu. Itu alhamdulillah manfaat. Mudah-mudahan netizen yang menyimak juga diberi hidayah, Mas Tis. Amin. Nah, kita hanya belajar bersandar pada Allah, melaksanakan perintah Allah dan hanya mengharap ridha Allah. Dan apabila ada yang punya niat datang ke PG untuk belajar keilmuan, kita tidak perlu belajar ilmu. Iya. Nah, gitu. Kita belajar seperti itu. Adapun kok diizinkan misalnya membuat seperti ini, yaitu adalah bonus atau semacam apa namanya hasil yang bukan tujuan lah gitu kira-kira ya. Iya. Sadar sampean ya. Iya. Dengan banyak orang yang mungkin terheran, terkagumkan, itu nggak bagus juga. Iya. Semua sama, kita dalam rangka belajar menghambakan diri pada Allah. Gitu sih ya. Iya. Ini pemirsa, tiba-tiba saya ingat bahwa di Nusantara ini banyak terdapat bangunan kuno yang orang kita sekarang disebut sebagai candi. Kalau nggak salah pernah kita buat konten ya, apa sebenarnya candi-candi yang ada di Nusantara itu. Kali ini saya tiba-tiba ingat dengan candi yang masih megah dan dapat dilihat, yaitu di daerah Sleman ya. Klaten perbatasan ya. Iya, benar. Yaitu Candi Prambanan. Kalau Candi Borobudur sudah pernah kita buat konten pemirsa. Nah, sekarang tiba-tiba saya ingat Candi Prambanan. Mungkin secara pengetahuan manusia sudah banyak diceritakan bagaimana Candi Prambanan itu. Nah, kali ini saya ingin sedikit mencari informasi dari sisi gaibnya ya. Sebenarnya apa itu Candi Prambanan dan bagaimana kisahnya Candi Prambanan. Kalau memang itu betul sudah ribuan tahun yang lalu, kenapa sampai sekarang masih berdiri megah seperti itu? Pemirsa, ini sekitar untuk pelajaran sejarah masa lalu, itu untuk pengetahuan saja. Kadang-kadang kita ini salah pemahaman. Kadang kita ini masuk hidup sekarang kagum dengan jadi masa lalu. Akhirnya banyak golongan yang membelokkan kan gitu. Benar. Nah, padahal kita hidup zaman sekarang, ya sekarang kita ini apa? Yang lalu sudah berlalu. Itu kebesaran masa lalu sudah kehendak Allah. Tapi kalau kita masih terpancing dengan kebesaran masa lalu, ya banyak ditipu golongan kan gitu. Ya kita sekarang ini apa? Ya lalu biar berlalu, udah pada masanya udah selesai. Nah, sekarang seperti ini. Paham sampean ya? Insya Allah. Nah, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Kali ini saya mudah-mudahan ada makhluk gaib
yang diizinkan datang ke sini untuk bercerita mengenai Candi Prambanan. Mohon dari pemirsa, mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Dan mudah-mudahan ada sedikit kepahaman yang kita peroleh. Pasti Mas siap? Insya Allah siap. Siap ya, siap ya, terima ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon pada Allah, mudah-mudahan diizinkan untuk tadi apa yang saya ingin tahu masalah Candi Prambanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya ingin tahu mengenai Candi Prambanan itu ya Allah. Sebenarnya apa itu Candi Prambanan dan bagaimana kisahnya dan bagaimana sampai sekarang masih berdiri megah ya Allah. Saya ingin tahu ya Allah. Mudah-mudahan ada makhluk gaib yang tahu dan diisi datang ke sini, masuk ke mediator ini dan bercerita mengenai apa yang ingin saya tahu tadi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Penjaga Candi Prambanan yang diizinkan datang ke sini untuk bercerita mengenai Candi Prambanan, saya mohon sudi hadir ke sini dan masuk mediator. Yang masuk betul yang asli, yang diizinkan. Penyusup yang menyerupai otomatis terikat dan dilempar. Saya mohon hadir. 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang Anda ucapkan kalau bukan kebenaran, otomatis kena undang-undang alam gaib sampean. Allah sampai akhir nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya kurang sopan. Sebelum kita banyak bicara, tolong dibersihkan dulu yang mengikuti Anda dan dibahas sekalian. Semua penyusup yang berusaha menyusup dan mengikuti saya, seluruhnya sudah dalam jasad manusia, dilempar semua yang tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Diganti semua, Assalamualaikum. dikuasai itu, Dibentengi. Bola. lempar semua yang diberikan kepada sembah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Benteng dipagari, roh dan sukma dan jasad mediator yang dimaksud. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wasyukurillah. Bawa senjata, Membawa. taruh sebentar. Di sini aman, insya Allah kita ngobrol santai. Sebelum kita banyak ngobrol, banyak bicara sini, saya nyuguhi buat sampean ya, karena tamu ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon subhan yang dia suka. Lengkap apa yang dia suka ya Allah, kun fayakun huwallah. Silakan dinikmati dulu suguhan saya. Terima kasih. Iya. Kita temani ya. Iya. Kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ditemani. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Merokok silakan, ada rokoknya itu. Iya. Ada merokok juga. Pemirsa, rokok saya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmatnya. Selamat datang Ya. di tempat saya di Padepokan Gaul. Pernah mendengar nama itu kan? Iya. Alhamdulillah. Saya mengetahui. Iya. Golongan apa sih dengan? Saya dari golongan jin Golongan jin. yang memang berasal asli dari penjaga Candi Prambanan. Alhamdulillah. Berapa umurnya? Sudah ada berkisar 6.000 tahun yang lalu. 6.000 tahun yang lalu. Punya nama? Panggil saja saya dengan nama. Ya, sekarang ini menjadi nama Ahmad. Ahmad. Tapi Mbah Ahmad nggih.
Mbah Ahmad. Waalaikumsalam. Maaf saya kurang sopan, ya kan? Karena gue banyak tipuan kan gitu, Mbah Iya. Ahmad. Jadi harus hati-hati sambil ngopi, ngerudut silakan Mbah, ada saya kutawari. Saya juga perokok, Mbah ya. Silakan. Nikmatnya. Mbah Ahmad, gini. Tadi bagaimana asal muasal kok tiba-tiba bisa masuk ke tubuh Mas Titi sini? Cerita. Ya. Iya. Saya tadi sedang menjaga dari Candi Prambanan. Di mana di saat Anda mengucapkan sebuah doa yang tersambung sampai ke langit, ada beberapa golongan cahaya atau malaikat yang menghampiri dari tempat kami, yang dimana dari doa itu ditujukan untuk menghadirkan salah satu penjaga dari candi itu. Dan dari situlah sang golongan cahaya mendatangi kami sebagai sang penjaga dari Candi Prambanan. Lalu kami diajak, dibawa dengan proses yang sangat cepat dan kilat, masuk dan sekarang menguasai jasad manusia ini yang sudah dipersiapkan. Alhamdulillah. Terima kasih mengganggu ya. Saya hanya berdoa pada Allah. Jadi maksudnya kan bukan saya atau Mbah. Iya. Saya nggak bisa apa-apa kan gitu. Memang. Namun tidak semua doa manusia juga itu bisa tersambung dengan cepat seperti itu. Oh gitu Mbah? Iya. Saya cerita sampean. Ada penyebabnya. Di mana dari doa manusia yang memang benar-benar tersambung dengan sanad silsilah yang menyambung sampai ke baginda Rasulullah, sampai ke malaikat Jibril, lalu sampai ke Allah. Subhanallah. Itulah doa yang tersambung yang sebenar-benarnya. Dan dari banyaknya manusia di dunia ini, tidak semua manusia juga memiliki sanad sambungan doa silsilahnya yang jelas. Oh gitu. Oke, terima kasih. Jadi bukan kurang sakti, bukan ya? Ya memang bukan. Karena manusia itu hanya diperintah berdoa pada Allah kan gitu. Iya. Nah, terus ini Mbah, tadi baru ngapain di sana Mbah? Saya sedang bertugas. Bertugas jaga ya? Iya. Terus mohon maaf, sebelum masuk ke tubuhnya Mas Titis pernah masuk ke tubuh orang lain? Saya belum pernah. Yang sana belum pernah ya. Yang lain mungkin pernah yang lain ya. Ya. Ke tubuh teman saya kan gitu. Benar. Terus dahulu kala ada kawan dari Anda yang juga sama memiliki doa yang mustajabah, yang memiliki sanad sambungan yang jelas, yang berada di barat. Yang sudah pernah mendatangi langsung tempat itu. Oke. Dari manusianya pernah juga menghadirkan dari kawan kami. Mungkin Anda mengetahui. Iya. Ini bukan Mbah Ahmad waktu itu ya yang. Bukan. Oke, terima kasih. Terus Mbah Ahmad, tadi Mbah Ahmad masuk dengan bilang assalamualaikum, bahkan mengatakan yang sekarang nama panggil Ahmad kan gitu. Benar. Berarti ada masa belum panggil Ahmad. Bagaimana ceritanya sampai bilang assalamualaikum itu ciri khas Muslim loh. Benar. Bercerita. Keislaman saya sendiri sebenarnya sudah lama. Namun dulu saat kami diislamkan oleh beliau sosok manusia yang hidup di masa lampau, yaitu Raja Sulaiman alaihissalam. Kami sudah Islam, mengikuti ajarannya. Namun belum sempurna. Dan kesempurnaan itu sendiri kami tujukan dengan cara perilaku ibadah secara syariat dan hakikat. Dan dahulu kala keislaman kami hanya Islam secara ketauhidan saja. Dan dahulu kala perilaku perbuatan kami mengikuti di masa lampau yang dididik oleh beliau
Raja Sulaiman alaihissalam. Alaihissalam. Terus? Dan di masa lampau, di saat keislaman kami sangatlah berbeda. Ucapan salam kami pun itu salam juga yang berbeda. Begitu. Dan nama saya dahulu kan bukan Ahmad. Nama saya di masa lampau yaitu Joyo. Seperti itu. Asli Jawa sampai begitu ya? Iya. Terus sekarang bagaimana keislaman panjenengan? Iya. Lanjutkan. Keislaman saya sekarang ini sudah disempurnakan secara syariat dan hakikat. Sudah tidak mengikuti ajaran ketauhidan karena sudah sempurna dan sudah disatu padukan ajaran syariat dan hakikat dan diringkas oleh beliau yang dahulu kala dibawa ajaran itu oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh beliau yang dianugerahi gelar Sang Hyang Nur Cahaya Neng Nirwana. Subhanallah. Dan keislaman saya sendiri dahulu kala diislamkan oleh beliau secara langsung. Tapi tepatnya keislaman kami bersamaan dengan di mana beliau mendatangi dari Candi Prambanan. Subhanallah. Secara alam roh. Oh iya. Terus? Di mana memiliki tugas dari Allah untuk membebaskan Nyai Ratu. Paham aku ini. Ini maksudnya? Ya. Subhanallah. Oke, kita bahas nanti. Sampai sendiri diceritakan ya. Oke. Seperti itu keislaman saya. Minum dulu Mbah Ahmad, ya dulu Mbah Joyo. Di merokok. Jika saya diberikan kesempatan merokok, akan merokok. Ya merokoklah. Ada taat perintah. Saya juga merokok gini kan. Ya. Alhamdulillah panjenengan mau datang ke sini. Saya ingin tahu sekarang karena ya begitulah. Yang saya tahu soal perbanan kan dari segi manusia seperti itu. Mungkin jadi gue kan beda. Mbah Joyo, ini masih bahas soal panjenengan. Tadi Mbah Joyo mengatakan bahwa Islam panjenengan semenjak dibimbing Raja Sulaiman alaihissalam. Dan waktu itu Mbah mengatakan cara ibadahnya cara tauhid ya. Benar. Cara tauhid sekarang sudah ngikuti daripada syariat hakikat yang benar bahwa Rasulullah kan gitu. Iya. Kalau dulu tauhid itu bagaimana bentuk cara ibadahnya, Mbah? Ya, ibadah tauhid di masa lampau, di mana mereka para manusia mendatangi tempat ibadahnya, yaitu dari candi-candi yang dahulu kala diciptakan oleh manusia-manusia di masa lampau. Dan setelah itu mereka mengumandangkan baik itu pujian atau syair-syair. Subhanallah. Keagungan dari Sang Pencipta dengan segenap jasad dan rohnya. Dan dari itulah sejatinya ibadah tauhid di masa lampau. Zaman Rasulullah alaihissalam. Benar. Terus kalau sekarang yang Anda ikuti gimana caranya ibadah? Tata cara ibadah sekarang ini, secara syariat dan hakikatnya sudah jelas. Di mana kami menjalankan ibadah layaknya perbuatan seorang manusia. Ibadah syariat itu sendiri menggunakan jasad atau jasmani. Dengan cara menggerakkan jasmani. Seperti halnya sholat. 5 waktu. Allahu Akbar. Yang telah ditetapkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ibadah syariat.
dan hakikat di dalamnya. Di mana hakikat itu sendiri menggunakan roh setiap manusia yang beribadah, di mana roh itu hanya disatukan untuk mengingat daripada Tuhan Sang Penciptanya, dengan cara mengingat Sang Pencipta di setiap titik-titik yang ada di dalam jasad manusia. Itulah sejatinya ibadah secara hakikat dan syariat. Bukan hanya menggunakan roh, tapi juga menggunakan jasa. Keduanya disatukan hingga terbentuklah kualitas ibadah yang sebenar-benarnya ibadah. Gitu, ge. Minum dulu, Mbah Ahmad sambil merokok. Terima kasih. Allahu Akbar. Jadi ada perbedaan tata cara ibadah ketika Mbah Ahmad masih ikut Rasul Sulaiman alaihissalam dan sekarang ikut sosok manusia yang bergelar Sang Hyang Widi begitu. Iya. Kalau dulu ibadahnya hanya datang mendapat tempat ibadah, memuja kepada yang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kalau sekarang adalah syariat hakikat, yaitu sholat seperti apa yang disampaikan oleh Baginda Muhammad SAW. Benar. Terus hakikatnya seperti itu gitu. Iya. Allahu Akbar. Terus ini Mbak, saya pernah mendengar memang dulu banyak jin yang ikut jadi pasukan atau pengikut Rasulullah alaihissalam. Tapi setelah beliau wafat, banyak yang bandel keluar lagi. Terus Mbak sendiri bagaimana Mbak sendiri? Memang kenyataannya seperti itu. Nah, kalau Mbak sendiri bagaimana Mbak sendiri? Saya sendiri semenjak diislamkan oleh beliau Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Setelah beliau wafat pun kami sempat tidak mengikuti ajaran tersebut dengan sempurna. Akan tetapi kami pun tidak serta-merta lalu mengikuti dari golongan fasik. Tidak seperti itu. Kami tetap hanya saja di mana di saat itu kami juga tidak sering mendatangi tempat ibadah. Sehingga ibadah kami pun hanya ibadah yang kami lakukan di manapun tempatnya, bukan di tempat ibadah. Oh gitu. Jadi masih ngikuti tauhid kalau begitulah. Benar. Oke, terima kasih. Jadi sisi pribadi Mbah Ahmad sudah terbaca. Jadi dulunya Muslim sudah ikut zaman Nabi alaihissalam dan sekarang sudah seperti itu ya. Iya. Dan yang mengalami hal itu bukan sampean aja Mbah Ahmad. Jin Muslim yang lain juga ada yang bercerita seperti itu, walaupun prosesnya beda-beda gitu. Iya. Ada yang lewat pertempuran, ada yang lewat dengan duduk sendirinya, gitu kan? Memang kenyataannya juga seperti itu. Kayak manusia lah ya kan? Iya. Ada yang alhamdulillah mudah dapat hidayah, ada yang harus dengan cara semacam-macam, gitu kira-kira. Kurang lebih seperti itu. Sama Mbah Ahmad. Umur sampean 6.000 tahun yang lalu. Memang asli penduduk situ sampean, di Prambanan situ? Saya sebenarnya dulu berada di timur. Terus? Namun setelah dari beliau Sang Raja Sulaiman alaihissalam atau akrab dikenal masyarakat Jawa dengan sebutan Raja atau Prabu Bandung Bondowoso akan membuat daripada tempat ibadah yang sangat banyak dan besar, yaitu Prambanan. Saya diberikan amanah tugas untuk menjaga wilayah Prambanan yang terluar. Oh gitu. Jadi bukan asli situ ya? Nah, jadi Mbah Harji itu memang dapat amanah untuk dari Sulaiman atau Bondowoso untuk tugas jaga gitu. Benar. Oke. Melihat umur panjenengan yang 6.000 tahun dan tadi mengatakan dari timur sebenarnya, cuma sekarang jadi penjaga terluar daripada Candi Prambanan itu atas perintah daripada Rasulullah alaihissalam. Iya. Nah, dengan demikian, bisakah Mbah bercerita
mengenai sebenarnya itu apa sih proses terjadinya Candi Prambanan, itu sebenarnya apa? Bisa bercerita sampai begitu? Iya. Nah, Sejatinya Candi Prambanan itu sendiri adalah sebuah tempat yang diciptakan oleh golongan kami di masa lampau yang bekerja. Terus? Yang dimana di masa lampau itu diperintahkan oleh beliau Sang Raja atau Prabu Bandung Bondowoso. Di mana dari Sang Raja Bandung Bondowoso dimintai daripada sebuah persyaratan oleh istrinya dahulu kala, seorang ratu yang sangat cantik dan kaya raya, yaitu Ratu Nyai Roro Jonggrang. Itulah gelarnya di masa lampau di Jawa ini. Dan nama asli dari beliau yaitu Ratu Bilqis. Terus? Dan di mana dahulu kala Sang Ratu Bilqis sudah menjadi istri dari Sang Raja Bandung Bondowoso. Namun beliau meminta sebuah persyaratan, di mana persyaratan itu sendiri atas kemarahan dari Sang Ratu Bilqis, atas dasar kecemburuan dari seorang wanita, di mana dahulu kala Sang Raja Bandung Bondowoso memiliki beberapa istri. Dari situlah Sang Raja Bandung Bondowoso itu sendiri ingin kembali ke dekapan dari Sang Ratu Bilqis. Namun Sang Ratu Bilqis meminta sebuah persyaratan untuk dibuatkan 100 tempat ibadah yang megah dan besar di masa lampau. Dari situlah Sang Ratu Bilqis menyampaikan keinginannya kepada Sang Raja Bandung Bondowoso. Sehingga Sang Raja Bandung Bondowoso itu sendiri menyanggupi atas permintaan dari Sang Ratu itu sendiri. Di mana jika nanti itu terselesaikan, maka kembalilah mereka menjadi sepasang suami istri yang lengkap dan utuh dengan kekayaan yang sangat luar biasa, yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh manusia yang hidup di masa itu. Namun dari situ pula Sang Ratu Bilqis masih menyimpan rasa kecemburuannya, di mana dari proses pembuatan tempat ibadah candi itu sendiri saat berlangsung, di mana pembuatan itu sendiri berlangsung dari mulai terbenamnya matahari bahkan sampai pagi hari, dan jumlahnya itu 100. Namun dari Sang Ratu itu sendiri dengan rasa kecemburuannya berusaha dengan daya upayanya untuk menggagalkan dari apa yang dilakukan dari Sang Raja. Namun dari Sang Raja itu sendiri akhirnya di saat proses pembuatan itu kurang daripada 1 buah tempat ibadah, Sang Raja dikagetkan atas suara hewan, yang dimana hewan tersebut hewan yang mengundang dari matahari, yang dimana golongan kami di masa itu yang bekerja, golongan yang berwujud nyata,
yang menata semua itu dari bebatuan dan memahatnya dari bebatuan itu sendiri. Dikagetkan dengan suara berkokoknya sebuah ayam. Tanda pagi hari. Golongan kami harus berubah menjadi gaib. Dari situlah persyaratan itu akhirnya gagal. Dan kurang satu. Dari situlah sang ratu merasa lega bahwa keinginannya untuk meminta persyaratan lain dari sang raja Bandung Bondowoso itu sendiri masih akan panjang. Dan sang raja pun dengan agak kemarahannya, namun bukan serta-merta kemarahan murni dari manusia yang sudah dikuasai iblis di masa lampau. Hanya saja kemarahan seorang manusia saja. Beliau menerimanya bahwa itu adalah kegagalan untuk kembali dengan sang ratu. Itulah kejadian sedikit proses pembuatan dari Candi Prambanan. Dan golongan kamilah yang sepenuhnya bekerja membuat dari candi itu hingga candi itu menjadi sebuah tempat ibadah yang sangat kokoh dan kuat dan juga penuh dengan nuansa daripada ya bagus saat dipandang dari mata manusia. Begitulah sedikit ceritanya yang mungkin bisa saya ceritakan. Minum dulu, Pak. Dan jika nanti kamu menanyakan silakan. Siap, Dan memang agak berbeda dengan apa yang diketahui dari bangsa manusia. Sekarang ini, ya, gimana sekarang? Ada kesamaan dan ada banyak perbedaannya. Di mana perbedaannya? Dahulu kala, yaitu seorang raja dan ratu itu sendiri belum menjadi sepasang suami istri. Namun itu masih menjadi ya proses sayembara. Sejatinya tidak seperti itu. Itu sudah menjadi sepasang suami istri dahulu. Di mana itu atas dasar sifat kecemburuan sang ratu. Di mana setiap perempuan yang tercipta dari awal mula penciptaannya, perempuan itu diliputi rasa kecemburuan yang besar kepada pasangannya. Hingga terjadilah seperti itu. Minum dulu, Mbah. Merokok dulu. Saya boleh bertanya ya, Mbah Joyo, Mbah Ahmad ya? Silakan. Sebatas daya tangkap saya yang minim ini, berarti itu pada dasarnya bahwa yang sekarang terkenal dengan Roh Jonggrang itu sebenarnya adalah Ratu Bilqis. Benar. Ratu Bilqis waktu itu sudah menjadi istri dari Raja Sulaiman, cuma karena cemburu, maka untuk kembalinya beliau ada sayembara itu gitu. Benar. Oke. Tadi bilang kok tangkap saya berarti semalam aja buatnya itu. Iya. Waktu malam ya. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Iya, Mbak ya. Tidak apa-apa. Ya. Terus ini tadi bilang persyaratan kurang satu. Satu apa maksudnya ini? Terus bagaimana akhirnya? Satu buah candi yang belum sempurna. Di mana akhirnya kesempurnaan itu dilengkapi atas perintah sang pencipta kepada sang Raja Bandung Bondowoso. Di mana Ratu Bilqis itu sendiri seorang ratu yang tercipta bukan dari golongan manusia biasa. Yang dimana beliau itu sendiri tercipta dari perpaduan yang dari situlah akhirnya bukan dikutuk
Akan tetapi ditempatkan di sana hingga akhir zaman. Atas perintah Sang Pencipta. Allahu Akbar. Oh, berarti beliau Sang Ratu itu di tempat yang disebutkan. Bentuknya apa tempatnya itu? Iya, tempat itu sendiri. Yaitu di candinya. Di mana ada gambar Sang Ratu meneteskan air mata. Patung itu? Benar. Oke, terus? Di mana itu bukan serta-merta atas kemauan dari Sang Raja Sulaiman alaihissalam di masa lampau. Terus? Di mana itu juga jasad dari Sang Ratu ditempatkan di sana. Salah satunya menjadi tugas di mana Sang Ratu akan nantinya ditempatkan lagi jasad dan rohnya, ditugaskan di akhir zaman. Allahu Akbar. Kepada seorang manusia yang sekarang ini sudah terjadi. Oh iya. Kalau nggak salah ini maksudnya. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Oh ini Mbah Ahmad. Ini panjenengan. Ya tolong bersihkan dulu, Mbah. Assalamualaikum. Sang malaikat penguasa. Tolong digeserkan saja hujan ini supaya saya bisa memberikan keterangan secara jelas, lugas dan ringkas. Sallallahu alaihi wasallam. Memang sudah saatnya dibersihkan. Apa yang di depan ini? Ini suaranya ini loh. Salam, assalamualaikum. Akan dikecilkan nanti. Jadi yang Mbak ceritakan itu sekarang yang dimaksud atau Bilqis itu sekarang ada di sini. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar la haula wala. Ya itu kisah dan orang itu yang tahu. Benar sekali. Oh ini Mbak Ahmad. Kira-kira dari waktu sekarang usia dari Candi Prambanan itu berapa tahun Mbak? Itu sudah ada sekitar 6.000 tahunan ya. 6.000 tahun. Di mana dahulu kala setelah sepeninggalan dari sang raja dan sang ratu, candi tersebut berhasil ditemukan oleh kerajaan Mataram kuno. Dan di mana Mataram kuno itu sendiri dahulu kala mereka sejatinya mengakui bahwa bangunan itu bukan yang dibuat oleh mereka, akan tetapi peninggalan leluhur bangsa. Namun ada dahulu kala dari manusia-manusia berkulit putih yang dahulu kala memporak-porandakan dari kerajaan Mataram dan seluruh kerajaan di Nusantara ini, dan juga membawa sebuah kabar yang menyimpang dari sebuah kebenaran. Oh ini itu tadi Bapak mengatakan bahwa Candi Prambanan itu adalah dibuat oleh golongan sampean. Wujud nyata di malam hari gitu kan? Iya. Bagaimana itu kok bisa bagus, ada ukir-ukirannya, cara menyusunnya, itu kan lihat. Golongan kami di masa lampau masih bisa mewujud nyata selayaknya seorang manusia seperti ini. Dan di saat itu kekuatan kami menggunakan jasa, menggunakan kekuatan tangan dan pikiran golongan kami di masa lampau hingga menghasilkan ukiran
yang sulit dilakukan oleh bangsa manusia dan mungkin mustahil dilakukan dari golongan manusia. Allahu Akbar. Jadi menggunakan hujan. Dikecilkan saja maju peperangan. Alhamdulillah. Ya pun Bang, kira Bang. Jadi untuk Mbah Ahmad nyata itu ya, Iya, menggunakan tangan untuk ukir sama gigitan gigi itu. benar. Oh Allah. Apa? Ini kan bukan akal manusia ini. Kalau bahasa Konfusi dibelokkan jawabannya begitu. Benar sekali. Di apa di keterangan juga dirubah gitu ya. Iya. Nah, terus 6.000 tahun yang lalu, masa sekarang masih utuh umat itu resenya apa itu? Di mana? Di setiap pondasi candi tersebut ditancapkan pondasi batu yang sampai tembus, bahkan mungkin sampai ke inti bumi. Bumi. Benar. Terus Dan di tempat itu pula sejatinya tersimpan beberapa harta-harta dari beliau sang raja dan sang ratu di masa lampau. kuat ya. Oke. Terima kasih Bang kalau begitu keterangannya. Mohon maaf yang mengganggu. Sudah cukup masalahnya. Mungkin sisi lain kita bandingkan apa hubungan tadi Prambanan dengan Nusantara ini gitu Mbak ya? Ya. Hubungannya apa? Kan gitu dengan tadi Prambanan dan Nusantara ini. Karena apa? Walau alam subhanallah Nusantara ini banyak misteri-misteri yang suatu saat mesti akan terungkap. Iya. Nah, terus ini Mbak Ahmad. Sebentar. Oke, nggih. Saya akan membantu dari golongan malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya juga diperintahkan oleh malaikat yang di sini. Assalamualaikum. Malaikat dalam dibantu kekuatan saya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Hancurkan kerajaan pesugihan yang mutlak. Iblis yang menyerang dari langit, dari atas bumi, dari bawah bumi pun lumpuh seketika oleh malaikat-malaikat langsung dari sumber. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersihkan pelan-pelan malaikat. Terima kasih Mbak. Yeah. Oh ini. Waktu kisah Ratu Bilqis dengan Nabi alaihissalam itu ada pergeseran singgasana, ya paham sampai ya? Itu di mana terjadinya waktu itu Bang? Di mana? Digesernya singgasana. Dahulu dari timur bergeser ke tengah. Terus? Dan singgasana itu berada di wilayah masih sekitaran dari Prambanan. Oh di situ. Ya. Dan tidak usah saya jelaskan secara jelas. Oh. Karena di wilayah-wilayah itu menyimpan banyak benda-benda berharga. Iya. Berarti kira di sekitar Prambanan itu masih ada lagi candi yang besar lagi mungkin? Masih ada. Subhanallah walhamdulillah. Ya berkaitan dengan akhir zaman, insya Allah semua akan terbongkar semua misteri-misteri itu, biarlah semua berjalan kepada Allah gitu Mbak ya. Iya. Mudah-mudahan dan manusia dan tata cara ibadah Rasulullah alaihissalam perkembangan sampai sekarang dan baca seperti itu. Terima kasih Mbak Ahmad, saya kembali bertugas membantu. Oke, buka dulu. Allah.
Sama di sini kami. Ya, terima kasih. Dia tanya baru ditanya. Assalamualaikum. Dia tanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Akbar. Refresh. Inilah. Alhamdulillah pemirsa, demikian dialog kami dengan satu Goib, penjaga Goib dari Candi Prambanan dan bercerita hal-ehwal tentang Candi Prambanan itu. Semoga bermanfaat. Masya Allah, demikian kisah-kisah misteri di Nusantara ini. Walaupun selama ini banyak dibelokkan, banyak dipelencengkan oleh golongan tertentu oleh manusia yang telah dikuasai golongan bertanduk. Mudah bermanfaat, semangat saudara. Pemirsa, semua kejadian sudah terjadi kepada Allah. Termasuk konten kali ini terjadi kepada Allah. Apabila ini kebenaran dari Allah, kesalahan itu karena kebodohan dan kelemahan yang kami punya di sini. Salah kata, salah ucap, mohon maafkan kami. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.